Hello geng, kembali lagi bersama MPX1. Kali ini gua mau menceritakan alur cerita film yang berjudul Logan Lucky. Film ini dibintangi oleh Channing Tatum, Daniel Craig, dan disutradarai oleh Steven Soderbergh. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Jimmy Logan, dan anaknya yang bernama Sadie. Mereka tinggal di West Virginia. Jimmy menyarankan Sadie untuk menyanyikan lagu favoritnya yaitu Take Me Home Country untuk kontes kecantikan yang akan dia ikuti. Tetapi Sadie enggak yakin untuk membawakan lagu tersebut. Di sini dapat diketahui bahwa Jimmy sudah bercerai dengan istrinya yang bernama Bobby, yang mempunyai hak asuh kepada Sadie. Kini Sadie tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya yang bernama Moody. Sebelum Sadie kembali ke ibunya, Jimmy bilang kalau dia akan datang tepat waktu ke tempat kontes kecantikan anaknya tersebut. Scene berpindah saat Jimmy terlihat sedang mengerjakan proyek terowongan bawah tanah yang berada di bawah arena balap mobil yang bernama Charlotte Motor Speedway. Di sini dia langsung dipanggil bosnya yang bernama Sal dan ternyata ia memecatnya. Karena ada pekerja yang memberitahu kalau Jimmy kakinya pincang satu. Akibat bermain football saat SMA dulu. Jimmy yang selama ini sudah menyembunyikan kakinya yang pincang tersebut. Mau gak mau harus menerima keputusan bosnya. Kita lalu diperlihatkan kalau Jimmy mempunyai adik perempuan yang bernama Melly yang menjadi hairstyling. Lalu Jimmy pergi ke rumah Bobby untuk menemui Sadie. Tetapi di sini dia diberitahu kalau Bobby dan keluarganya akan pergi ke Lynchburg. Dan ini mengakibatkan Jimmy menjadi sulit untuk mengunjungi Sadie. Saat malam hari Jimmy pergi ke bar milik adik laki-lakinya yang bernama Clyde Logan, yang merupakan mantan veteran perang Irak yang menyebabkan dia kehilangan satu tangannya dan sekarang memakai tangan palsu. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemilik perusahaan minuman buat olahraga yang bernama Mac yang masuk ke bar dengan dua temannya. Mac yang merupakan orang besar kepala membuat tangan palsu Clyde sebagai lelucon. Clyde kemudian melepaskan tangan palsunya dan menyajikan minuman hanya menggunakan tangan satu membuat Mac terkagum. Max kemudian menyuruh Clyde untuk membuat minuman lagi untuk dia rekam dan disebarkan. Tetapi Jimmy yang mendengar itu dia tidak tinggal diam. Kemudian menyerang Mac dan kedua temannya. Saat Jimmy berantem, Clyde pergi keluar dan melemparkan bom Molotov ke mobil Mac. Mac dan kedua temannya langsung keluar dan melihat mobilnya sudah terbakar. Sementara Jimmy dan Clyde pergi. Keesokan harinya Jimmy mengajak Clyde untuk merampok Charlotte Motor Speedway. Pada saat perlombaan besar Coca-Cola 600 yang sedikit lagi akan diadakan. Clyde tidak yakin dengan ide ini tetapi Jimmy kemudian menjelaskan kalau dia tahu bagaimana uang penjualan tiket mengalir melalui sebuah pipa di terowongan bawah tanah menuju ke lemari besi. Jimmy juga bilang kalau di perlombaan tersebut nanti staf dan keamanan tidak akan ketat seperti biasanya. Merasa ide tersebut masuk akal, Clyde pun setuju. Untuk memudahkan perampokan mereka mengajak Melly dan juga Jobang yaitu seorang kriminal pembobol brankas yang sedang dipenjara. Jimmy dan Clyde pun langsung pergi ke penjara untuk menemui Joe. Mereka berdua kemudian menjelaskan rencana mereka yang kemudian ditertawakan Joe karena dia sendiri aja lagi berada di penjara. Joe juga tidak percaya dengan mereka karena seisi kota tahu kalau keluarga Logan mempunyai kutukan yang membuat mereka sial. Jimmy dengan muka serius untuk meyakinkan Joe, dan bilang kalau mereka bisa membawanya masuk dan keluar penjara tanpa ada yang menyadarinya. Mendengar ini Joe akhirnya setuju dan ikut. Dengan syarat dua adik laki-lakinya yang bernama Fish dan Sam juga harus ikut. Keesokan harinya Jimmy dan Clyde pergi menemui Fish dan Sam yang sedang berada di karnaval dan merekrut mereka. Habis itu Clyde menabrakkan mobilnya ke sebuah toko.
Ini ditujukan agar dia bisa masuk ke dalam penjara dan membantu Joe untuk keluar dari penjara. Clyde pun langsung dijatuhi hukuman penjara. Tapi karena mengingat jasanya dalam Perang Irak, dia hanya dipenjara selama 90 hari. Sementara itu dengan bantuan seorang wanita yang bekerja di lemari besi, Melly, Fish dan Sam memenuhi sistem pipa Speedway dengan kecoa untuk menentukan pipa mana yang menuju ke lemari besi. Di saat Jimmy sedang mengumpulkan persediaan, dia bertemu dengan perempuan yang bernama Sylvia Harrison. Dia seorang dokter yang merupakan temannya saat SMA. Sylvia memberikan suntik tetanus gratis karena dia sedang menjalankan klinik keliling. Di sini diketahui bahwa Jimmy pernah mencium Sylvia pada waktu SMA. Jimmy akhirnya mendapat informasi kalau pekerja terowongan Speedway akan menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat. Sehingga perampokan pun harus dilakukan seminggu lebih cepat. Sementara itu Joe membuat kesepakatan dengan salah satu tahanan bernama Neimin untuk mengordinasi tahanan lain untuk membuat kerusuhan. Di saat makan siang, Joe berpura-pura keracunan makanan. Jadi dia pun dibawa ke rumah sakit penjara. Di sini Clyde muncul bersama Joe dan bersiap keluar dari penjara. Di sisi lain Neimin melaksanakan tugasnya dan terjadilah kerusuhan di penjara. Sementara Joe dan Clyde kabur dari penjara tanpa diketahui siapapun. Mereka kemudian bertemu dengan Melly yang kemudian membawanya mereka ke Speedway. Scene berpindah kepada kepala penjara yang bernama Warden Brown kewalahan dan berusaha menangani kerusuhan di penjara. Masalahnya Warden ini tidak mau menelpon polisi karena takut reputasi penjaranya menjadi jelek. Dia pun akhirnya menuruti kemauan para tahanan. Di sisi lain Fish dan Sam meledakkan jaringan listrik Speedway sehingga pengunjung hanya bisa membeli tiket secara tunai. Sementara itu Jimmy, Clyde dan Joe masuk ke tempat pipa mengalir. Kemudian Joe merakit bom yang membuat Jimmy dan Clyde tercengang. Karena berbahan dari kantong plastik, pemutih, garam palsu dan juga permen jeli. Joe lalu memasukkan bom ke dalam pipa untuk meledakkan pintu corong pipa lemari besi. Mereka lalu menyedot banyak uang menggunakan pompa vakum besar yang dipasangkan ke pipa. Uang-uang tersebut kemudian dimasukkan ke kantong sampah yang kemudian dibawa oleh Fish dan Sam. Namun asap bom berhasil diketahui oleh staf Speedway, kemudian mereka meminta keamanan untuk mengeceknya. Para penjaga pun sempat berpapasan dengan Fish dan Sam. Dan Jimmy mengatakan kalau mereka tidak mencium atau melihat asap. Sehingga para penjaga ini pun tidak jadi untuk mengecek. Di saat pekerjaan mereka selesai dan menyelinap keluar, Clyde dan Joe ditemukan oleh Mac dan pembalap yang disponsorinya, yang bernama Dayton White yang sebelumnya pernah bertengkar dengan Mac. Di sini Clyde tanpa basa-basi langsung menghajar Mac dan meninggalkannya. Scene berpindah ke penjara. Neiman membakar tong sampah yang dikira Watt terjadi kebakaran. Karena takut, Warden terpaksa memanggil pemadam kebakaran. Dan di saat pemadam kebakaran akan berangkat ke penjara, Clyde dan Joe menyamar jadi pemadam kebakaran lalu berhasil menyelinap ke penjara tanpa ada yang menyadari. Di sisi lain Sadie bersiap tampil di kontes kecantikan dengan lagu suruhan ibunya yaitu Umbrella dari Rihanna. Saat di panggung Sadie melihat Jimmy yang baru datang dan dia langsung mengganti lagunya dengan lagu favorit ayahnya, yaitu Take Me Home Country Road. Di sini Jimmy pun terlihat bangga dan terharu dan pada akhirnya Sadie memenangkan kontes tersebut. Tidak lama kemudian di TV terdapat berita yang mengatakan kalau uang yang dicuri dari Speedway sudah ditemukan oleh polisi. Hal ini dikarenakan Jimmy meninggalkan uang hasil rampokan di pom bensin. Dan dia melaporkan lokasi uang tersebut ke polisi tanpa menyebutkan namanya. Di sisi lain agen FBI yang bernama Sarah Grayson menyelidiki kasus ini. Pada awalnya, Sarah mengunjungi Warden. Tetapi Warden yang enggak mau reputasinya jelek mengatakan kalau di penjara tidak terjadi apa-apa. Dia juga mengatakan kalau Clyde dan Joe ada di penjara pada waktu perampokan.
Sarah kemudian mengunjungi Meg yang bonyok di rumah sakit. Di sini Meg menjelaskan tentang pertemuannya dengan Clyde, tetapi penjelasannya tersebut berbeda dengan penjelasan Dayton kalau Meg tidak bertemu dengan Clyde. Ini dilakukan dengan Dayton karena pertengkarannya dengan Meg yang masih membuatnya kesal. 6 bulan setelah perampokan, Sarah yang masih menyelidiki kasus ini pergi menemui pemilik Speedway. Tetapi pemilik tersebut sudah puas dengan pemulihan uang yang ia dapatkan dari asuransi dan dia meminta kasus ini untuk ditutup. Di sisi lain Joe yang dibebaskan dari penjara lalu pulang ke rumahnya. Dan menemukan kantong plastik berisi uang yang dikubur di halaman rumahnya. Sementara itu Neiman yang dikeluarkan dari penjara juga mendapatkan kantong yang berisi uang. Begitu juga dengan Sylvia yang bekerja di lemari besi yang telah membantu Jimmy. Di sini dijelaskan kalau tujuan Jimmy membiarkan polisi menemukan uang rampokan adalah supaya polisi mengira pelaku tidak jadi merampok dan membiarkan semua uang ada di situ. Dan juga dijelaskan kalau ternyata waktu itu di saat yang lain sudah membawa uang hasil rampokan keluar. Jimmy dibantu dengan Melly menyedot dan memasukkan uang lagi ke dalam kantong lain. Yang kemudian mereka sembunyikan. Uang inilah yang kemudian Jimmy bagikan kepada anggota perampokan. Beberapa lama kemudian Jimmy yang sudah berpacaran dengan Sylvia pergi ke bar milik Clyde. Di bar juga terdapat Joe yang sedang PDKT dengan Melly. Namun saat Clyde melayani wanita misterius yang ternyata adalah Sarah yang sedang menyamar untuk membongkar kasus perampokan. Padahal kasusnya sudah ditutup. Film pun selesai. Oke geng, jika kalian tertarik dengan video ini silahkan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.